Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bedah jurnal. Materinya tentang konsep dasar ekowisata. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Rindiani. Saya Krisna. Saya Angelina Karlin. Saya Renaldi. Dan saya Tiara Sukmawati. Nah, presentasi kami kali ini kami ada membahas yang pertama ada definisi ekowisata, yang kedua ada prinsip-prinsip ekowisata, yang ketiga ada elemen-elemen ekowisata, yang keempat ada aspek kunci ekowisata, dan terakhir ada tantangan dalam ekowisata. Baiklah, pembahasan pertama saya yaitu definisi ekowisata. Ekowisata memiliki beberapa definisi menurut ahli. Yang pertama yaitu ada Chabelles Lochorin 1987, perjalanan ke area alam yang belum terganggu dengan tujuan menikmati dan mempelajari lingkungan. Yang kedua itu Godwin 1996, wisata yang berdampak rendah, mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga World Conservation Union 1906, perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis, mendukung konservasi dan budaya lokal. Yang keempat ada Hanai 2008, wisata ke kawasan rentan dengan dampak minimal, mendukung ekonomi lokal, serta menghormati budaya dan HAM. Yang kelima yaitu ada Vanel 2015, wisata berbasis alam dengan fokus pada pendidikan, konservasi, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ekowisata. Di dalam ekowisata terdapat yang pertama bertujuan khusus. Maksudnya, ekowisata bukan hanya sekedar rekreasi ataupun hiburan saja, melainkan kemanfaat secara mendalam, contohnya melakukan konservasi, kesadaran lingkungan, terus meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua ada berbasis alam. Maksudnya ekowisata lebih mengutamakan perjalanannya ke lingkungan yang masih alami ataupun asli. Yang ketiga ada beretika dan bertanggung jawab. Ekowisata lebih memperhatikan, menghormati, menghargai lingkungan alam maupun budaya. Contohnya tidak merusak lingkungan alam ataupun budaya, menghormati habitat satwa liar serta menghargai budaya setempat seperti adat istiadatnya, tradisinya. Terus yang keempat berdampak negatif kecil secara ekologi. Nah, ekowisata kan melestarikan lingkungan, terus otomatis meminimalkan dampak negatif yang terjadi pada kerusakan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, terus membatasi jumlah pengunjung wisatawan agar tidak terjadinya overtourism yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Terus yang kelima, kesejahteraan masyarakat lokal. Maksudnya, ekowisata bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lokal seperti membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Masyarakat lokal bisa menjadi pemandu wisatawan, bisa menjadi pengrajin kerajinan tangan, terus membuka usaha kecil-kecilan. Terus yang keenam ada edukasi dan konservasi alam dan budaya. Di sini maksudnya wisatawan bisa mendapatkan pemahaman ataupun ilmu informasi dari pemandu lokal tentang sejarah, ekosistem, budaya. Terus mereka akan menjaga kelestarian lingkungan alam maupun budaya setempat. Yang terakhir adalah di dalam ekowisata kita mendapatkan pengalaman, pemahaman, pelestarian, serta keberlanjutan. Maksudnya di sini apabila wisatawan mengunjungi sebuah destinasi, dia akan mendapatkan pengalaman langsung di sebuah destinasi tersebut di kawasan lingkungan yang masih alami ataupun asli. Dari pengalaman tersebut, dia akan memahami bahwa nilai-nilai apa sih yang penting dari lingkungan alam ataupun budaya setempat. Terus dari pemahaman tersebut akan terdorong hatinya untuk melakukan pelestarian lingkungan alam maupun budaya. Jika dilakukan pelestarian secara konsisten, maka ekowisata dapat berjalan sistem keberlanjutan tanpa merusak alam ataupun budaya lokal tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip ekowisata. Ada 7 prinsip ekowisata. Yang pertama yaitu melibatkan perjalanan ke tujuan alam, seperti kita membawa wisatawan ke tujuan atau kawasan lingkungan yang masih asri dan alami. Biasanya tempat tersebut berada di daerah-daerah terpencil seperti destinasi Batu Bejamban. Lalu prinsip yang kedua yaitu meminimalisir dampak. Kita mengajarkan wisatawan untuk
menjaga kerusakan lingkungan ekosistem dengan cara melakukan energi terbarukan. Lalu kita juga bisa menggunakan desain ramah lingkungan seperti menggunakan bangunan rumah dengan material kayu, lalu menggunakan atap rumah menggunakan daun alang-alang atau ilalang. Terus kita juga bisa mendaur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan tangan dan juga bisa memanfaatkan matahari untuk dijadikan sumber energi tata surya agar meminimalisir pemakaian energi listrik. Lalu kita juga bisa membatasi kunjungan wisatawan agar tidak merusak lingkungan alam dan lingkungan budaya asli setempat dengan cara memasang dan mengingatkan wisatawan agar tidak membuang sampah pada tempatnya. Juga tidak mencampur tangani urusan kebudayaan lokal. Ketiga yaitu membangun kesadaran lingkungan. Dengan ekowisata juga memberi pemahaman atau ilmu yang bisa dipelajari oleh wisatawan untuk menjaga lingkungan. Di sini operator ekowisata harus mempunyai pengalaman yang baik untuk bisa memberikan edukasi lingkungan pada wisatawan. Prinsip yang keempat yaitu memberikan manfaat finansial langsung untuk konservasi dengan cara pengumpulan dana seperti tiket masuk atau biaya masuk untuk kawasan lindung, usaha wisata, penginapan, maskapai pajak, dan juga sukarela. Lalu prinsip yang kelima yaitu memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal. Ekowisata membuka peluang ekonomi untuk masyarakat setempat dan juga lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal. Masyarakat lokal juga diajarkan mandiri untuk menjaga lingkungan dan budaya. Lalu prinsip yang keenam yaitu menghormati kebudayaan lokal dengan menjaga agar tidak terjadi eksploitasi budaya setempat. Lalu prinsip yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mendorong HAM dan gerakan demokrasi. Ekowisata juga berkontribusi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan juga perdamaian. Baiklah, itu tadi materi dari prinsip ekowisata yang untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan kelompok saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu elemen ekowisata. Menurut TIS 2012 dan HANI 2008 ada 5 elemen ekowisata. Yang pertama, economic benefit atau keuntungan ekonomi, yang mana kita harus memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal. Yang kedua, environment protection atau perlindungan lingkungan, yang mana kita diharuskan menjaga kelestarian alam dan menguranginya dari dampak negatif yang akan terjadi ke depannya. Dan yang ketiga, edukasi atau bisa disebut juga dengan pendidikan. Di sini kita diharuskan untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat akan pentingnya sebuah konservasi. Yang keempat adalah cultural acceptance atau bisa disebut juga dengan penerimaan budaya, yaitu yang mana kita harus menghormati dan melestarikan budaya lokal. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu community empowerment atau bisa disebut juga pemberdayaan masyarakat, yang mana kita melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sebuah destinasi wisata. Jadi kesimpulannya, ekowisata harus memberikan manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, mengedukasi wisatawan, dan penerimaan budaya lokal, serta memperdayakan masyarakat agar pariwisata berkelanjutan tetap dapat terwujud. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek kunci ekowisata. Yang pertama yaitu daya dukung lingkungan, sosial dan budaya. Mengurangi jumlah kunjungan wisatawan dan tidak boleh melebihi kapasitas. Yang kedua, konservasi alam. Menjaga kelestarian lingkungan, ekowisata, flora fauna serta habitat satwa liar. Yang ketiga, pendidikan dan edukasi. Wisatawan harus memahami nilai-nilai lingkungan atau budaya setempat dan menghargai adat setempat. Yang keempat, memberikan manfaat ekonomi lokal, yaitu memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat.
Yang kelima, partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal harus aktif atau ikut serta dalam pengelolaan ekowisata. Tantangan dan ekowisata. Greenwashing. Beberapa para industri pariwisata menggunakan ekowisata sebagai strategi pembelajaran tanpa benar-benar menerapkan prinsip berkelanjutan, kurangnya kesadaran wisatawan. Beberapa wisatawan kurang peduli terhadap konservasi dan budaya lokal. Nah, kesimpulannya adalah ekowisata bukan hanya sekedar untuk menikmati alam, tetapi juga memberikan manfaat bagi konservasi, masyarakat lokal, serta kesadaran lingkungan bagi wisatawan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!